Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Amin. Sudah makan? Sebagian sudah, sebagian belum. Mungkin yang belum ini belum berbuka puasa. Yang penting semuanya sehat insya Allah. Anak raja memakai katun. Katun dibeli di kayu arah. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan pembawa acara. Anak raja membeli katun. Katun dibeli di Kabupaten Asahan. Saya tidak lagi menambah pantun karena sudah dihabiskan ketua yayasan. Itu hanya sekedar menyambut sebagai tradisi saja, supaya anak cucu kita tahu berbudi bahasa. Masya Allah, tabarakallah. Kita syukuri nikmat Allah kebersamaan ini dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati keluarga besar pendidikan Ibnu Sina, dari mulai level bawah, kepala TK, kepala SD Ibnu Sina, kepala SMP Ibnu Sina, kepala SMK Ibnu Sina, ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina, Bapak Rektor beserta Bapak Dekan, ketua yayasan, ketua pembina, pengawas, pengurus, ketua sekretaris, bendahara, habis semuanya udah. Para bapak ibu dosen, guru, karyawan, ada juga bersama kita pada kesempatan ini tokoh masyarakat Kepulauan Riau, Bapak Dr. Hardi Hud. Ada juga guru kita semua Al-Mukarram Ustadz Marsopwan. Ada juga Ustadz grogi lupa, Ustadz Haruna Hasim, Ustadz Hendri. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Nah, itu supaya jurus terakhir tidak ada yang mengatakan tidak disapa. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya heran tadi kenapa korinya anak kecil. Apa tidak ada yang agak lebih besar sedikit? Ternyata suaranya, makharijul hurufnya, idgham gunnah bila gunnah, qalqalah, ikhfa'nya, dan juara nasional pula di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Rupanya keluarga besar Ibnu Sina mau menunjukkan ke saya, Ustadz Abdul Somad, di sini anak kecilnya aja begitu, apalagi bapak ibunya. Itu yang anak-anaknya begitu Pak Ustadz. Ya, baru saya paham. Rupanya bahasa Ibnu Sina ini halus memang. Begitu cara mereka. Terlintas juga di pikiran saya, kenapa lah dibuat acara ini lagi panas terik siang seperti di padang mahsyar. Rupanya secara halus orang keluarga besar pendidikan Ibnu Sina mau ngasih tahu, Ustadz Somad, sedangkan panas begini aja begini ramainya, apalagi kalau malam. Allahu Akbar. Ini luar biasa panas terik, berpeluh berkeringat, tapi Bapak Ibu bisa hadir datang. Dan yang paling mengerikan ini adalah suasana jam-jam mencekam dan genting. Ini jam begini, ini kan jam habis makan. Maka saya tanya, tadi sudah makan? Dan ada yang bilang belum. Alhamdulillah. Anda yang sudah makan tertidur, yang belum pasti tidak tidur. Saudara yang dimuliakan Allah, peringatan Isra Mi'raj dan tarhib Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jangan bandingkan suara saya dengan ananda kita tadi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saya pun keluarkan handphone tadi. Apa ini Ustaz Somad? Ada qori baca Quran kok dia keluarkan handphone? Saya lagi nulis di Google
jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1239 km. Yang nggak percaya tulis www.google.com. 1239 km. Kalau naik pesawat 1,5 jam lebih kurang, Nabi bisa-bisanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, sebelum subuh sudah kembali lagi ke Makkah. Maka orang Arab kafir Quraisy menyuruhnya angkat kaki. Apa katamu Muhammad? Aku tadi malam Isra Mi'raj. Dari mana? Dari Makkah. Kemana? Ke Madinah. Dulu mereka naik onta 1 bulan baru sampai ke Masjidil Aqsa. Tiba-tiba dia katakan 1 malam tidak sampai. Lalu kata mereka, coba kau angkat kakimu 1. Dia angkat kakinya 1. Angkat 1 lagi, dia jatuhlah kata Nabi. Kalau mengangkat kakimu saja kau tidak sanggup, bagaimana mungkin bisa kau terbang sampai ke Masjidil Aqsa? Kenapa mereka sulit meyakini Masjidil Aqsa? Yang pertama, karena mereka tidak bisa membaca. Andailah Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya itu pandai membaca, mohon maaf Pak Abu kalau kebetulan dengan mereka. Andailah Abu Jahal, Abu Lahab itu bisa membaca, lalu dia baca dalam surat tentang Nabi Sulaiman alaihi salam, ada satu kerajaan namanya kerajaan Sabak. Nama ratunya yang cantik jelita adalah Ratu Bilqis. Banyak ibu-ibu hamil sekarang, nanti Ustadz anak ini kalau lahir mau dikasih nama Bilqis, begitu lahir hitam. Yang hitam jangan tersinggung, saya ini hitam, hitam-hitam si tampuk manggis, sudah hitam kepala bekudis, hitam-hitam dipandang manis. Kabarnya Bilqis akan datang ke Palestina. Kerajaan Bilqis di Yaman. Dari Yaman ke Palestina 3000 km. Kata Nabi Sulaiman, sebelum Bilqis sampai ke Palestina, aku ingin kursinya sudah sampai duluan. Usahakan kursi Bilqis sudah ada di Palestina, sehingga nanti begitu Bilqis sampai ke Palestina, dia kaget dan terkejut. Wow, amazing. Maka Nabi Sulaiman pun mengumpulkan bala tentaranya. Habis itu Nabi Sulaiman bertanya, ya ayyuhal mala'u, wahai pasukan bala tentaraku, ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapa yang bisa membawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina qabla an ya'tuni muslimin, sebelum rombongannya sampai, kursinya sudah sampai duluan. Siapa yang bisa? Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin Ifrit. Ternyata pemindahan kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina ditenderkan oleh Nabi Sulaiman, dan kepala dinas jin Ifrit mau ikut. Apa kata jin Ifrit? Ana atika bi, kalau kebetulan kepala dinas ada jangan tersebut. Ana atika bihi, saya sanggup membawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina qabla an taquma min maqamik, sebelum kau tegak dari tempat dudukmu, kursi Bilqis sudah sampai ke Palestina. Kira-kira tegak dari tempat duduk berapa lama? 5 detik. Tadi waktu saya tegak kan ibu ada ngitung 1, 2, 3, 4, 5, kalau tidak terkena osteoporosis. 5 detik kursi Bilqis sampai. Tapi Nabi Sulaiman mau yang lebih cepat dari 5 detik. Kata Nabi Sulaiman, ada lagi yang lebih cepat, ada lagi yang lebih cepat. Wa qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab, berkata seorang laki-laki yang punya ilmu dari Al-Quran. Apa kata dia? Ana atika bihi, aku bisa membawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina. Kata Nabi Sulaiman, kamu mengaku lebih bisa? Iya. Berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Mana yang lebih cepat? Tegak dari tempat duduk atau mata berkedip? Mata berkedip. Sebelum matamu berkedip, maka kursi Bilqis sudah sampai. Begitu mata Sulaiman berkedip, kursinya sampai.
kalah jin dengan manusia. Makanya kalau ada jin sekarang dicari-cari sama manusia, kata jin, kau kemana aja selama ini? Kami udah kalah 3000 tahun yang lalu. Apa hubungannya dengan Isra Mi'raj, Ustaz Somad? Seandainya orang kafir musyrik jahiliyah membaca dan dia tahu di zaman Nabi Sulaiman sudah ada yang bisa memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina 3000 km sebelum mata berkedip, pasti mereka tidak akan terkejut Nabi Muhammad bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sayangnya mereka tidak bisa membaca. Kenapa? Karena mereka tidak terdaftar di perguruan Ibnu Sina. Inilah pentingnya pendidikan. Jadi nanti kalau ada di luar sana tanya, percaya Isra Mi'raj? Saya nggak percaya. Pasti bukan alumni Ibnu Sina. Kalau alumni Ibnu Sina, dunianya dapat, akhiratnya dapat, memanusiakan Manusia. simple, sederhana, tapi penjabarannya luas. Disitulah nampak kecerdasan almarhum Uang Andi Ibrahim. Mudah-mudahan Allah membalas beliau dengan surga Jannatul Firdaus. Dari TK, SD, SMP, SMK, STAI sampai perguruan tinggi 6.000 orang. Ustaz tahu dari mana? Tadi kan sebelum acara kami ngobrol-ngobrol dulu kan. Dikasih saya makan pisang, tapi udah nggak ada lagi bentuknya. Apa namanya? Barongko. Habis itu dikasih pisang sama kulit-kulitnya, pisang hijau. Tak usahlah saya ceritakan, nanti menetes air liur ibu ini. Dan yang paling khasnya lagi, barongko banyak, pisang hijau banyak, tapi ini langsung dimasakkan puang untuk Ustaz Abdul Somad. Dikasih pula lagi kain. Oh, so sweet. Salam sama istri Ustaz Somad di rumah, insya Allah puang. Beliau melihat saya, melihat istri saya, melihat keluarga saya, tanda beliau memuliakan Ustadz. Tapi saya yakin beliau melihat saya sebagai anak, sebagai keluarga. Bersama kita, belum, tunggu bersama kita di Yayasan Ibnu Sina, bersama pula kita di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal. Almar'u ma'aman ahad, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Jadi kalau kita cinta karena Allah, sampai ke surga Jannatul Firdaus kita akan bersama insyaallah. Tapi kalau cintanya tak karena Allah, putus di tengah jalan. Contohnya Zainuddin dan Hayati. Ustaz kok tiba-tiba ingat? Kemarin saya baru nonton. Dan ada di sini orang setiap nonton itu pasti menangis. Begitulah hati kalau sudah lembut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya naik pesawat. Biasanya saya kalau naik pesawat itu dikasih kursi yang pinggir. Di pinggir yang ada kaca-kacanya. Supaya apa? Supaya jamaah yang lewat di tengah mau salaman dan minta foto nggak bisa. Jadi disuruh di pinggir. Biasanya saya disuruh di kursi depan yang kira kaki-kakinya lapang, bisa istirahat. Baiknya jamaah ini kursi saya diatur, dikasih kursi yang lapang. Gak berapa lama datanglah bidadari apa namanya? Hah? Pramugari. Datanglah dia kasih tahu, Bapak tolong katakan siap ya. Ya, yang lain siap. Saya nggak tahu apa maksudnya siap. Bila terjadi kecelakaan, Bapak di dekat pintu, rupanya pintu itu pintu kecelakaan. Saya pun beristighfar beberapa kali. Astagfirullah. Disangka kawan sebelah ini saya istighfar menengok rok pramugari tadi. Mana pula saya tengok itu? Saya tahu. Rupanya kursi kecelakaan. Ini jendela ini kacanya dua, satu kaca di luar, satu kaca di dalam. Antara kaca luar dan kaca dalam itu kan kosong. Tiba-tiba saya lihat ada nyamuk di dalam. Kok bisa nyamuk ini masuk ke pesawat? Ustadz aja susah masuk pesawat.
Diperiksa, begitu masuk, tet, Ustaz buka ikat pinggangnya. Saya dari dulu nggak pakai ikat pinggang. Ustaz buka, itu ada handphone di dalam. Begitulah sulitnya mau masuk pesawat. Ini nyamuk bisa masuk pesawat. Terbang pesawat, nyamuk pun ikut terbang. Mendarat Hang Nadim Airport Batam. Sampai di Hang Nadim keluar, saya nggak tahu nyamuk itu keluar atau tidak karena saya sibuk ngurus koper. Keluarlah nyamuk tadi sampai ke Batam. Lalu kemudian nyamuk di Batam bertanya, kau dari mana? Nyamuk yang ada di Batam bertanya ke nyamuk yang baru sampai di Hang Nadim. Agak karibah. Baji-baji. Kata nyamuk dari Pekanbaru, saya dari Pekanbaru, bukan orang sini. Oh dari Pekanbaru ya, terbang dari Pekanbaru jam berapa? Jam 7.30. Sampai di Batam jam 8.30. Nggak sampai 1 jam sudah sampai. Maka seluruh nyamuk di Batam dan Kepri ketawa. Tidak ada dalam sejarah nyamuk ada nyamuk yang bisa terbang dari Pekanbaru Riau daratan ke Kepulauan Riau dalam waktu 1 jam sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Tak ada nyamuk yang bisa terbang. Kenapa nyamuk-nyamuk di Kepri mentertawakannya? Karena mereka tidak tahu, disangkanya nyamuk ini terbang. Nyamuk ini diterbangkan oleh maha nyamuk yang sayapnya dari baja besar. Nabi SAW coba baca bunyi ayatnya. Subhanalladzi asra, diperjalankan, bukan berjalan sendiri. Kenapa mereka tertawa? Karena nyamuk-nyamuk itu tidak terdaftar di Ibnu Sina. Andai mereka terdaftar, mereka bisa membedakan antara Sara Yasiru dengan Asra Yusri. Kenapa? Karena itu dipelajari di Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina. Daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Itu dibahas semua dalam ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu mantik, bahasa Arab, baca Quran, ada namanya tafsir, ada asbabun nuzul, ada namanya hadis, ada asbabul wurud. Itu semua dipelajari di Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, yang direktur ketua stainya adalah senior kakak kelas saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Dr. Juni. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, kenapa Ustaz Somad ini ceramahnya tidak seperti biasa? Kok agak-agak seperti grogi dia? Ini di belakang ini senior-senior. Ustaz Haruna Hasim sampai ke Kairo 1992. Ustaz Juni 1995. Ustaz Marsopwan 1997. Saya 1998. Jadi perasaan saya di depan ini seperti dacil yang sedang dinilai oleh dewan juri di belakang, peserta dai cilik. Ada pula ibu-ibu itu tadi yang agak-agak suaranya sampai ke telinga saya. Ganteng Ustaz tuh sekarang. Kalau tuan menangkap banteng di seberang pulau, kenapa Ustadz tuh nampak ganteng? Karena habis makan pisang hijau. Itulah pantun yang tepat. Memang jam-jam segini ini mata melayang-layang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pentingnya sekolah pendidikan. Wang Andi Ibrahim orangnya smart, cerdas. Dia berpikir kalau hanya sekedar makan, maka makan mati. Tapi beliau ingin amal jariah sampai hari kiamat, maka
saya nampaknya sedang tausiah, nampaknya saya sedang ceramah, nampaknya Ustadz Somad membagi ilmu. Tidak, Abdul Somad sedang menyerap ilmu. Walaupun Puang tak jumpa dengan saya, tapi ilmunya saya ambil. Doakan Ustadz Somad bisa mengikut langkah Puang Andi Ibrahim. Sebelum mati Abdul Somad bisa membuat lembaga pendidikan. Dari bunyi aminnya seperti nggak setuju nampak. Kita semua yang hadir, semua orang yang pernah mengecap pendidikan di Yayasan Ibnu Sina Batam ini, walaupun saya cuman TK-nya aja Pak Ustadz, masuk dalam rombongan Ibnu Sina. Saya cuman SD-nya aja Pak Ustadz, masuk cuman kelas 1. Aduh, nggak tahu ini masuk apa. Saya tamat STAI, mantap. Saya dari Fakultas Teknik Pak Ustadz, hebat. Pak Ustadz ada 3 fakultas loh, kok cuman itu yang disebut? Itu yang ku baca. Nah, makanya kita menggabungkan diri dengan Ibnu Sina, karena masuk surga itu nggak sendirian, Besti. Masuk surga itu rame-ramai. Ada aja Ustadz. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, artinya berbondong-bondong. Kalau berbondong-bondong itu sendiri apa ramai? Ramai. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang beriman itu akan digiring zumara, berombongan beramai-ramai masuk surga. Dan diantara rombongan yang masuk surga itu rombongan Ibnu Sina, insyaallah. Dipanggil sama malaikat, rombongan Ibnu Sina. Tiba-tiba ada Ustadz Somad di belakang. Loh, ini rombongan kayaknya SD enggak, TK enggak, SMP enggak, SMK enggak, STAI enggak. Ini kok masuk sini, kata malaikat. Dijawab sama malaikat yang mencatat amal, dia pernah tausiah sekali. Masuk. Di belakang saya ada beberapa polisi, ada juga. Loh, ini kan polisi kok di sini? Mengawal sekali, masuk juga. Begitu juga dengan yang mengawal perbuatan maksiat, masuk neraka juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Isra Mi'raj ini dikatakan orang tidak masuk akal, sebetulnya bukan tidak masuk akal, cuman waktu pembagian otak dia nggak hadir. Maka siapapun yang tidak punya otak, datanglah ke Batam, insya Allah makan otak-otak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mesti bersyukur, anaknya belajar. Anak Ibu di mana? TK Ibnu Sina. Bangga. Bangga. Anaknya di mana? SD Ibnu Sina. Walaupun tidak ada membawa nama Islam, tapi dengan nama Ibnu Sina, otomatis sudah ada pelajaran agama Islamnya di dalam. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, Pancasila, P4, NKRI, semua ada di kepala. Tapi juga dia belajar akidah, hadis, fikih. Jangan sampai akidahnya rusak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kadang ada lembaga agama Islam, belajar Quran, belajar hadis, belajar fikih, belajar akidah, belajar akhlak. Pas diajak belajar fisika, kimia, matematika, gak perlu dipelajari, gak dibawa masuk surga. Gak usah belajar fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, gak dibawa ke dalam kubur. Memang gak dibawa ke dalam kubur, Pak, tapi sebelum masuk kubur tuh kau kan di dunia. Memangnya mati terus? Saya siap mati. Semua orang siap mati, tapi kan sebelum mati itu kok di mana? Jadi kalau Ibnu Sina ini dapat dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan orang Ibnu Sina tahu arti doa itu, makanya dia nggak marah. Ada ibu-ibu waktu haji marah sama suaminya.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati aisyah. Heranlah bapak yang membimbing ini. Tanya, loh kok lain doanya? Rupanya istri pertama dia hasanah, yang kedua aisyah. Paksa disebut, kalau enggak mohon maaf Bu Aisyah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa, yang membawanya itu adalah Burak. Burak diambil dari 3 huruf, baraqah, barqu. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir saja kilat menyambar mata mereka. Mata bisa disambar oleh kilat. Itulah maka anak kecil jangan dipoto pakai blitz, pakai cahaya, takut hilang pandangannya. Kita pun kalau lama-lama melihat cahaya, lihat, saya betul Pak Ustaz, betul kata Pak Ustaz, asal nama melihat cahaya saya lihat suami saya hitam. Mohon maaf Pak. Cobalah tengok matahari itu lama-lama, habis itu lihat kawan sebelah. Iya kan? Enggak Pak Ustaz, Ustaz kami lihat tetap putih. Makanya minum jus bengkoang. Saya heran melihat orang Indonesia. Cobalah iklan-iklan di TikTok, di YouTube, di TV, heboh semuanya, suntik putih, krim putih. Padahal orang Barat dari Eropa, dari Inggris, dari Jerman, dari Amerika datang ke Pulau Bali berjemur di pantai supaya hitam. Kita sudah kok ngaku? Kenapa kita tidak percaya diri? Saya kalau dibilang orang, Ustadz kok hitam? Ya memang itu kebanggaan. Apa yang mau dibanggakan lagi? Maka yakhtafu absarahum, barqu adalah kilat. Yang membawa Nabi Muhammad itu Burak. Burak diambil dari kata barqu, artinya kilat, dan kilat adalah cahaya. Jibril adalah malaikat. Malaikat diciptakan dari nur. Nur adalah cahaya. Oh, kalau begitu istri saya cahaya Pak Ustaz. Kenapa namanya Nur? Patutlah tadi malam waktu mati lampu jam 2, saya tengok tubuh istri saya itu bercahaya Pak Ustaz. Itu bukan cahaya Pak. Terus dia meriksa handphonemu. Malaikat Jibril dari cahaya, Burak dari cahaya. Apakah Nabi Muhammad itu cahaya? Ya nur ala nur. Doa Nabi Muhammad, Allahumma ja'al fi qalbi nur wa fi sam'i nur. Jadikan hatiku cahaya, telingaku cahaya, pandanganku cahaya, kananku cahaya, kiriku cahaya, depanku cahaya, belakangku cahaya, atas cahaya, bawah cahaya. Waj'alni nura, jadikan aku cahaya. Dalam riwayat lain, waj'alni nura, berikan aku cahaya. Nabi tidak ditolak doanya. Kata Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Maka Nabi Muhammad pun cahaya, Jibril cahaya, Burak cahaya, dan cahaya berjalan. Berapakah kecepatan cahaya? Kecepatan cahaya 300.000 km per detik. 300.000 km dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saya pun lupa berapa tadi ya. 1239 km. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang tidak ingat ceramah saya, jangankan Bapak Ibu, saya yang ceramah pun gak ingat. Tapi jangan khawatir, bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Enak Ustadz Somad itu ya, duduk di apit Pak Ketua Stay, Pak Yayasan, duduk di atas, ada buah-buahnya di atas karpet. Kalian tidak tahu rasanya di sini. Nanti habis acara ini naiklah berdiri di sini. Apa rasanya? Panas.
Jibril cahaya, Burak cahaya, Nabi Muhammad cahaya, perjalanan cahaya 300.000 km per detik. Jika jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1239 km, sedangkan kecepatan cahaya 1 detik 300.000 km, berapakah waktu yang diperlukan untuk Isra Mi'raj? Itu akan ada dalam soal CPNS. Begitu mestinya soal yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara, BKN dan BKD. Ini kadang soal CPNS ini nggak ada kualitasnya sama sekali. Ustaz, kau tahu? Saya ikut tes CPNS. Masih ingat soalnya? Ingat, tahun 2008 saya ikut tes, bulan November. Tono, Tini, dan Tony menjaga warnet. Tini menjaga di waktu pagi, Tony menjaga di waktu malam. Tono dan Tini tidak bisa kerjasama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerjasama? Apa ini? Sampah. Coba kalau mereka pernah belajar tentang Isra Mi'raj, pasti mereka akan buat soal yang berkualitas, matematikanya teruji dan Isra Mi'rajnya juga teruji. Kenapa mereka tidak bisa buat soal yang berkualitas? Karena mereka bukan alumni Ibnu Sina. Ke depan tidak semua alumni Ibnu Sina jadi ustadz. Mereka dari fakultas kedokteran. Loh, Ustadz tadi fakultas teknik? Iya, ada tulisan. Kok Ustadz tahu ada fakultas kedokteran? Saya endorse di dalam tadi. Fakultas kesehatan, dia belajar agama Islam. Yang dari SMK dia punya perusahaan, yang dari SMP dia lanjutkan ke SMA, dia jadi polisi dan tentara, dia jadi pengacara, lawyer, advokat, apapun jabatannya, dia akan menolong agama Allah karena dia tahu inilah bekal yang akan dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang menyerahkan anaknya ke sekolah Ibnu Sina, dia sedang melepaskan tanggung jawabnya di hadapan Allah. Selamat dunia, selamat akhirat. Yang saya omongkan ini betul apa tak betul? Terserah Bapak Ibu. Mau bilang nggak betul, saya teruskan juga tausiah ini sampai 1 jam sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Yang punya anak itu adalah bapak dan ibu. Karena bapak dan ibu berkasih sayanglah maka anak itu lahir. Betul? Kalau kalian kelahi bisa dia lahir? Tidak. Maka besarkanlah dia dengan cinta dan kasih sayang. Karena kalian sayang, kalian sibuk mencari nafkah. Ibu wanita karir, bapaknya juga pontang-panting, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Suami saya itu Pak Ustaz cari makan, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kadang saya buka pintu, kakinya di atas. Pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang, demi untuk makan dan pendidikan anak Pak Ustaz. Tapi karena kita ditolong oleh guru-guru, kita serahkan anak kita. Tolong didik anakku akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tolong selamatkan anakku, jangan sampai kena narkoba, jangan sampai kena pergaulan bebas, jangan sampai rambutnya kelihatan. Masya Allah, tabarakallah. Lihatlah bagaimana di Ibnu Sina anak-anak dijaga, antara anak laki-laki dan perempuan, antara timur dan barat. Di sana terbit matahari, di sini tenggelam matahari. Jauh jarak mereka. Yang perempuan tertutup auratnya, jilbabnya panjang, bajunya panjang. Jangankan mau melihat wajahnya, biji matanya pun tak kelihatan. Ditutup pakai masker, padahal Covid sudah pulang kampung. Luar biasa Ibnu Sina ini mendidik anak-anak kita. Selamat. Bayangkan di tempat lain anak-anak kepalanya terbuka, rambutnya seperti sarang tawon dicat 3 warna. Dibonceng sama pacarnya di tepi laut, angin kencang, gembung masuk angin. Malu saya mau menceritakan selanjutnya. Tanggung jawab ini Bapak, walaupun Bapak tahajudnya rajin, walaupun Bapak orangnya soleh,
di masjid tidak pernah ketinggalan berjamaah, tapi kalau anak tidak dididik agama, selangkah bapak masuk surga, satu kaki bapak sudah tertawan di neraka. Tapi dengan anak sekolah di Ibnu Sina, selamat dua-duanya dari neraka jahanam insyaallah. Kenapa? Karena ada guru. Maka jangan anggap sekolah Ibnu Sina seperti laundry. Bawa celana kotor, baju kotor, kain kotor, jilbab kotor, serahkan ke laundry. Besok saya ambil, lipatannya nggak tepat, marah. Kainnya masih kotor, bau, marah. Guru bukan pegawai laundry. Mereka adalah orang yang sangat berjasa. Anak saya masuk sekolah agama, pulang saya suruh baca surat pendek. So, sampai mana bacaannya, nak? Sampai sini, bah. Baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Meleleh air mata saya. Hebat guru kau, nak. Bisa dibuatnya kau hafal surat-surat pendek ini. Aku ceramah di depan anak TK, satu pun gak ada yang peduli. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Datuk Sri Ulama Setia Negara Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Nggak ada anak TK itu yang peduli. Ketawa. Tapi begitu anak saya di TK hafal dia surat-surat pendek, penasaran saya gimana bentuk gurunya yang hebat ini. Datang saya ke TK itu, mau saya cium tangan guru itu sebagai ungkapan syukur terima kasih saya. Begitu jumpa aja dulu, gurunya perempuan. Begitulah mestinya kita datang ke guru. Maka bapak ibu, Ustaz Somad ini wali muridnya nggak ada yang datang. Mereka nggak datang, tapi kan mereka nonton channel ini. Saya yakin itu. Tolong share nanti, wajib nonton. Yang belum subscribe, subscribe sekarang. Kenapa? Ini penting. Banyak orang tua tak lagi peduli. Anak pulang sekolah bukan ditanya hafalan apa, bukan ditanya kau tahu mana rukun sholat, bukan ditanya apa bunyi sholawat, yang ditanya mana telinga kau yang dijewer ibu guru. Kenapa kau mata-matai guru? Guru nilai yang menyelamatkan anak-anakmu. Kau keroyok guru dengan Komisi Perlindungan Anak. Kau bawakan Pak Polisi yang tak tahu apa-apa. Mereka pun anaknya juga dididik guru. Komisi Perlindungan Anak, anaknya pun dididik guru. Bapak Polisi, anaknya pun dididik guru. Ustadz, anaknya pun dididik guru. Guru luar biasa. Tapi guru jangan semena-mena, karena makna guru adalah digugu dan ditiru. Guru kalau sampai dia minum berdiri, muridnya akan minum sambil maraton. Guru kalau sampai dia minum pakai tangan kiri, maka muridnya la yasrabanna ahadukum qa'iman, jangan minum tegak berdiri. Idza syariba ahadukum falyasrab biyaminih, kalau minum, minumlah pakai tangan kanan. Ustaz Somad katanya ustaz, kok minum pakai tangan kiri? Minum pakai tangan kiri itu setan, Ustaz Somad. Saya bersyukur ada jamaah yang mengkritik di Instagram Ustaz Somad yang followernya 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow. Artinya jamaah cerdas. Dia tidak melihat orang, tapi dia melihat kebenaran. Kita tinggal jelaskan. Itu sebenarnya minumnya pakai tangan kanan, tapi karena selfie kelihatannya tangan kiri. Paham? Susah memang memahamkan orang nggak pernah selfie. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau ada orang yang nggak percaya Isra Mi'raj, udah dijelaskan Ustaz Somad itu kemarin di Ibnu Sina, tuntas selesai jawabannya. Apa jawabannya, Bu? Aku pun nggak ingat apa kata dia. Panas sekali. Yang ku ingat dia ada nyebut-nyebut pisang hijau. Itulah bahayanya orang kalau belum pernah makan pisang hijau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita ini insya Allah bernilai amal soleh, bukan somat. Peringatan Isra Mi'raj dan tarhib Ramadan. 60 menit, 30 menit Isra Mi'raj, 30 menit tarhib Ramadan. Tarhib diambil dari 3 huruf. Rahaba. Rahaba artinya tanah lapang.
tarhib, hati kami lapang menerima Ramadan. Ungkapannya marhaban, marhaban ya Ramadan. Memangnya ada orang yang sempit hatinya menyambut Ramadan? Banyak. Dia udah ngitung-ngitung, ini hari Kamis depan menurut Muhammadiyah sudah puasa. Waduh, berarti cuma 7 kali lagi makan siang. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, 6 hari lagi makan siang. 6 hari lagi sarapan. Nasi uduk, lontong sayur, nasi goreng, prata, roti canai, cendol. Aduh, banyak yang sempit hatinya. Tapi melihat wajah-wajah di Ibnu Sina, semuanya lapang menyambut Ramadan. Masya Allah. Ibu senang menyambut Ramadan? Saya senang Pak Ustaz. Kenapa? Diet saya berlanjut. Bapak senang menyambut Ramadan? Saya senang menyambut Ramadan Pak Ustaz. Kenapa? Belanja berkurang. Siapa bilang Ramadan belanja berkurang? Lapang hati menyambut Ramadan karena dosa-dosa kita diampunkan Allah. Ramadan ila Ramadan, Ramadan tahun lalu, Ramadan tahun ini, penghapus dosa adalah Ramadan. Maka dengan datangnya Ramadan ini, bersihlah kita dari dosa-dosa insyaallah. Pulang dari sini datang orang nagih utang. Gimana utangmu? Kata Ustaz Somad, bersih hutang-hutang dari Ramadan. Aku gak ada ngomong begitu guys. Inilah bahayanya kalau dengar ceramah sambil ngantuk-ngantuk. Memang tadi kurang jelas nampak saya. Kadang-kadang Ustaz pun menjadi 3, kadang-kadang 4 gitu. Ibu kalau ada kawan yang ngantuk di sebelah, teriakkan aja dengan takbir Allahu Akbar. Ngantuk sebelah kanan gitu kan juga Allahu Akbar. Cuman hati-hati, kadang setannya mau ke tengah. Yang satu kemarin kita serentak pula mereka teriak Allahu Akbar. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak saya, suami bini suami anak saya, cucu saya, menantu saya? Ini bulan puasa. Jangan bicarakan aib orang lain, jangan ribah, jangan namimah, jangan gosip, jangan adu domba. Saya tidak mau pahala puasa saya hilang. Terus gimana? Habis maghrib. Nanti malam kau terawih di mana? Di masjid sana. Iya di sana kita bahas. Begitu sampai masjid, bukannya tahiyatul masjid, Allah betul. Apa ini? Tapi alhamdulillah ibu-ibu yang model begini tidak ada di Ibnu Sina. Jauh, tadi pulau mana? Kabarnya beberapa orang sudah pindah kemana. Insya Allah Allah jaga Ibnu Sina ini insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tentara, polisi bertubuh tegak, datang orang nantang dia. Berani kamu sama saya? Apa kata dia? Ini shaim, aku puasa. In syatamahu ahadun, kalau ada orang mencaci makinya, au qatalahu atau ngajaknya kelahi, dia katakan ini shaim, aku puasa. Ada juga orang, saya tadi puasa ada yang ngajak kelahi, terus saya enggak lawan, saya katakan saya puasa. Kenapa? Karena dia tinggi tegap. Itu bukan sabar, itu ciut. Tapi ketika badanmu tegap, pakai seragam, kau seorang jenderal, kau TNI Polri, Angkatan Laut dan Udara, saat ada orang mengatakan, berani sama saya, ini aku puasa. Tapi nanti habis buka, aku pecahkan kepala kau. Di mana letak pengendalian hawa nafsu? Begitu azan maghrib berkumandang, jam 1 siang, melihat air laut di tepi pantai di Batam seperti cincau. Rasanya semua mau ditelan. Masuk ke toilet, kunci pintu, melihat sirup. Datang setan berbisik,
Dikit aja kata setan. Nggak apa-apa kata setan. Nggak ada yang tahu CCTV mati kok kata dia. Nggak ada atasan melihat, nggak ada pembina, nggak ada ketua yayasan. Minum aja dikit. Ada orang Batam, orang Ibnu Sina yang mau memasukkan kepalanya ke dalam bak toilet. Nggak ada. Padahal kalau dia mau nggak ada yang lihat. Masukkan ke dalam, keringkan bibir, miringkan kepala, pura-pura lemas macam mau mati. Pas ditanya kawan, berat harinya, memang berat. Waduh, berat puasa. Gak berapa lama kedengar rupanya udah setengah bak toilet. Tapi lihatlah anak-anak muda SMK Ibnu Sina, satu kali air masuk ke mulutnya kumur-kumur, sekali cuman air masuk meludahnya sampai 10 kali. Takut dia batal puasanya. Apa yang membuat dia takut? Itulah makna la'allakum tattaqun. Gurunya tidak perlu menjelaskan. Takwa menurut etimologi, takwa menurut terminologi, takwa menurut Imam Ibnu Maskawi, takwa menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali, takwa menurut Imam Abu. Tidak perlu. Perlu juga Pak Ustaz. Ya, 2 SKS untuk itu. Tapi untuk pengamalannya langsung takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu dididik? 30 hari, 29 hari di bulan Ramadan. Ramadan ini yang akan kita sambut insyaallah. Saya yakin dan percaya hari Kamis ini pun masih ada yang berpuasa. Siapa itu? Orang yang melanjutkan puasa Senin Kamisnya. Tapi kabarnya kalau udah lewat nisfu Sya'ban nggak boleh puasa lagi Pak Ustaz. Hadisnya sahih, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah lewat nisfu Sya'ban jangan puasa lagi. Bagi orang yang nggak pernah puasa sunnah, nggak pernah dia puasa sunnah, tiba-tiba nisfu Sya'ban udah lewat 15 Sya'ban, hari Kamis ini dia puasa. Pas ditanya, kamu puasa? Iya. Puasa apa? Puasa sunnah. Sebelumnya puasa? Enggak. Kenapa puasa ini? Enggak tahu puasanya. Enggak bisa. Maka makan. Ustaz Somad? Iya. Saya sedang puasa Pak Ustaz. Bagus. Tiba-tiba ditawari teman saya makan siang. Puasa wajib apa puasa sunat? Puasa sunat. Silakan. Faman syaa falyasum. Kalau mau lanjutkan puasa. Wa man syaa falyuftir. Siapa yang mau batalkan silakan batal. Nah, saya lanjut aja lah Pak Ustaz. Kenapa? Lauknya nggak enak. Kalau Ustaz Somad gimana? Saya lihat dulu. Ada pisang hijau nggak? Kalau ada saya batalkan. Tapi kalau cuman nasi kotak, mubazir. Tanggung-tanggung sebentar lagi azan maghrib. Betul nggak Bu? Betul kata Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau puasa wajib, puasa fardu, maka wajib diqadha. Diqadha Pak Ustaz, qadha cuci tangan. Qadha diganti. Ibu-ibu ini, anak-anakku sekalian, anak-anak SMK, anak-anak SMP, anak-anak SD, kalian pikir emak kalian melahirkan kalian ini mudah? Ini banyak anak-anak ini nggak tahu, dianggapnya melahirkan macam hasil lahir. Tidak semudah itu anakku sekalian. Saat mengandung kalian, tulang belakangnya bengkok, ususnya mengecil karena lambungnya membesar, ususnya memendek karena kau besar di dalam. Seleranya menjadi tidak enak, semuanya bau. Bapakmu paling bau. Bawaan dia mau muntah-muntah saja. Akhirnya apa yang terjadi? Kulitnya menghitam, lehernya menghitam. Apalagi kalau dia memang sudah hitam. Sampai akhirnya wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Lalu pun kau lahir 9 bulan 10 hari. Lewat 9 bulan 10 hari, sesar. Sesar ada sekarang. Zaman dulu mana ada sesar? Dibiarkan saja sampai lahir. Bahkan berapa banyak yang meninggal sama anak-anaknya sekalian. Keluarlah film Beranak Dalam Kubur. Kurang ajar. Masa ibu meninggal mati syahid dibilangkan beranak dalam kubur? Lalu kemudian apa yang terjadi? Dilahirkannya lah engkau meregang nyawa, sobek daging kulitnya.
demi untuk melahirkan engkau, dibesarkannya engkau dengan tetes air mata. Berapa hari puasanya tinggal? Saat mengandung 30 hari dia tak makan. Menyusukan tahun pertama 30 hari dia tak makan. Menyusukan tahun kedua, karena 2 tahun menyusukan anak, 30 hari tak makan. Untuk satu anak 90 hari. Begitu ya Pak Ustaz? Ya, anak ibu berapa? 12 Pak Ustaz. Jadi kalau suaminya ngaji, maka dia akan ingatkan istrinya, Beb, jangan lupa ganti puasanya. Tapi kalau lakinya Fir'aun, sedang puasa pun istrinya itu disuruhnya batalkan puasamu, surgamu di bawah tapak kakiku. Istrinya pula bodoh. Iya nih. Coba kalau istrinya dari Ibnu Sina, suami yang macam kau tidak wajib dipatuhi, setan. Mestinya kamulah yang mendidik aku untuk mengganti puasa ini, bukan kau yang menyuruh aku membatalkan puasa. Puasa sunnah boleh suruh dibatalkan suami, tapi kalau puasa qadha, mengganti puasa yang dulu tinggal, wajib suaminya mengingatkan. Betul? Laki-laki mesti diingatkan, karena suami laki-laki, istrinya tetap perempuan. Sekarang ada pula laki-laki, bininya laki-laki juga. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Ya Allah, selamatkan anak kami dari LGBT sampai hari kiamat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Ustaz, satu anak tuh, satu anak satu kalian 90 hari puasa. Kami dengar ceramah Ustaz Somad ini mau meringankan beban kami, Ustaz. Mendengar ceramah Ustaz siang ini bertambah 90 hari di kepala. Mengkodoknya 1 tahun selesai. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. 8 hari, 10 bulan istiqomah Senin, Kamis. 80 hari tambah 11 bulan, 88 hari tambah 2 hari, 90 hari selesai untuk satu anak. Tapi niatnya tetap niat qadha. Dilaksanakan hari Senin dapat pahala qadhanya lunas, dan pahala puasa Senin Kamisnya dapat. Tapi niatnya niat qadha. Kalau cuma niat puasa Senin, Senin aja yang dapat, qadhanya tidak dapat. Tapi kalau puasa qadha, qadhanya lunas, Seninnya dapat. Apalagi dilaksanakan di bulan Sya'ban, dapat puasa qadha, dapat puasa Senin, dapat puasa Sya'ban. Maka nanti insya Allah masih ada kesempatan lagi hari Senin, niatkanlah puasa. Tapi saya ini Pak Ustaz, kalau puasa mau mati Pak Ustaz. Saya ketemu bapak-bapak badannya sehat, saya bertamu ke rumahnya makan. Bapak nggak makan Pak? Saya puasa Ustaz Somad. Puasa apa Pak? Saya puasa tiap hari. Tiap hari? Iya. Udah berapa lama? 2 tahun. 20 tahun Pak Ustaz. Orangnya ada, masih hidup sekarang. Kalau duduk saya dekat sama dia, ditanya siapa yang sakit, pasti semua nunjuk Ustaz Somad sakit. Badan dia sehat, kerjanya sukses, nama nggak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Dimakan berlebihan menjadi racun, menggumpal dalam badan menjadi kanker, menjadi kanker, menjadi tumor. Tapi orang yang berpuasa, dia tahan laparnya, maka semua kelebihan dalam badannya dimakan oleh tubuhnya sendiri. Ini penjelasan lengkapnya, tanyalah ke dosen-dosen Fakultas Kesehatan Universitas Ibnu Sina. Nanti kalau Abdul Somad yang ngomong, man takallama fi ghairi an fannihi atabil ajaib. Siapa yang ngomong bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Hati kami lapang menerima Ramadan. Saudara kita dari Muhammadiyah menggunakan metode hisab. Hisab itu artinya ilmu falak, istilah lainnya astronomi. Sudah bisa ditetapkan bahwa 1 Ramadan jatuh hari Kamis 23 Maret 2023. Tapi Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Dewa Darud Dakwah wal Irsyad,
Al-Jam'iyatul Wasliyah Matla'ul Anwar tetap menunggu ru'yah melihat anak bulan. Anak bulan itu bahasa Arabnya hilal, yang akan dilihat hari Rabu tanggal 22 November nanti. Rabu sore mereka mengintip hilal. Maka kalau ada bapak atau ibu suaminya namanya hilal, jangan keluar dulu hari Rabu itu nanti, khawatirnya nampak itu dia. Nanti beberapa hari ini akan keluarlah itu gambar-gambar yang ada namanya hilal. Masya Allah. Oh, sudah azan asar. Pas tadi saya mulai 3:30, sekarang udah 3:30. Tahu muazin, seorang laki-laki boleh mendekati hati perempuan yang dia inginkan, datang ke bapaknya. Kalau memang kau jantan, bawalah mahar, bukan mawar. Datang ke bapaknya, jangan datang ke dia. Kalau memang jantan, jangan kau bawa sepeda motor knalpotnya disunat. Saya seorang ibu, anak 4, tapi yang sholat cuma saya dan anak 1 orang. Bagaimana Pak Ustadz? Saya pun bingung. Maka ibu sama bapak ajak anaknya sholat bersama, taubat nasuha. Kasih tahu guru di sekolah sudah mendidik, di rumah kita mendidik. Tidak ada batas dewasa dalam Islam. Walaupun anak sudah menikah, kalau dia tidak sholat, panggil dia. Ibu yang hobi merepet lah, kau nanti sholat, kalau tidak masuk neraka, kau dilipat tangan, maka dilipat orang mati, kau jangan sampai diam. Bagaimana ibu, siap merepet? Mantap, lanjutkan. Yang terakhir, dalam Islam khalwat itu dilarang jika tidak ada hubungan mahram. Apabila saat bulan puasa di rumah sedang berdua dengan yang bukan mahram, apakah puasa kita batal? Puasanya tetap sah kalau tidak sampai terjadi perbuatan zina, tapi pahala puasanya hilang. Sama seperti orang yang ghibah, puasanya sah tapi tak ada pahalanya. Rubba sha'imin, betapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi, tak dapat apa-apa dari puasanya, illal ju', hanya lapar saja. Sama seperti orang bawa tas gede sampai pulang ke rumah ditengok kosong. Sama seperti orang menabung di bank, pas mau dipanen lihat kosong, rupanya tabungannya bermasalah, banknya kena likuidasi. Mudah-mudahan amal kita bisa kita bawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Waktu asar sudah masuk, di akhir majelis mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan Puang Andi Ibrahim beserta seluruh keluarga besar Ibnu Sina selalu dapat rahmat Allah, diberikan istiqamah iman dan Islam. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad